Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Ricardo Efriadi, NIM 08051282020549 dari jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya sebagai salah satu praktikan dari praktikum dasar-dasar akustik. Di sini saya akan menjelaskan materi guna untuk memenuhi laporan akhir dari praktikum dasar-dasar akustik dengan judul yaitu penggunaan frekuensi bunyi dan lebar deteksi. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi didefinisikan sebagai banyaknya getaran atau cycle wave bunyi tiap detik. Frekuensi berkaitan dengan panjang gelombang bunyi dengan hubungan yang berbanding terbalik. Jadi, semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombang semakin pendek. Satuan yang digunakan adalah Hertz, dilambangkan dengan F. Lalu yang kedua ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang suara adalah jarak dari satu gelombang suara. Frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang dengan rumus yaitu C sama dengan lambda dikali F. Untuk panjang gelombang dilambangkan dengan simbol lambda. Nah, untuk C sendiri itu yaitu kecepatan bunyi, sedangkan lambda yaitu panjang gelombang dan F yaitu frekuensi bunyi. Nah, perubahan panjang gelombang bunyi akan berpengaruh terhadap perubahan amplitudo gelombang bunyi. Semakin panjang gelombang bunyi, maka akan semakin tinggi lebar jika dipanjangkan vertikal amplitudonya. Hal ini menyebabkan ada keterkaitan antara frekuensi bunyi yang digunakan dengan lebar deteksi dasar. Selanjutnya, lebar deteksi bisa dilihat pada gambar. Ada nelayan kapal, terus dia punya echo sounder dan transducer itu dipancarkan ke dasar laut. Nah, segitiga yang itu merupakan lebar deteksi dasarnya. Nah, beam yang dipancarkan dan diterima oleh transducer akan mendatkan satu titik kedalaman. Bila titik kedalaman dihubungkan satu sama lain membentuk suatu profil permukaan dasar laut. Terus hal ini menyebabkan ada keterkaitan antara frekuensi bunyi yang digunakan dengan lebar deteksi dasar. Nah, semakin tinggi frekuensi bunyi yang digunakan, maka semakin sempit lebar deteksi dasarnya. Sebaliknya, semakin kecil frekuensi yang digunakan, maka semakin lebar deteksi dasarnya. Nah, lebar deteksi dasar menentukan luasan kolom atau dasar perairan yang bisa dideteksi oleh echo sounder. Contohnya seperti pada gambar berikut. Gambar samping ini. Nah, selanjutnya di sini ada tugas, yaitu pada suatu survei ada berbagai pilihan frekuensi yang dapat digunakan. C sama dengan 1500 meter per sekund, yaitu di sini ada soal. Yang pertama frekuensi 40 kHz, terus lebar deteksinya 26. Selanjutnya frekuensi 50 kHz, lebar deteksinya 26 juga. Lalu ada frekuensi 150 kHz, lebar deteksinya 26 derajat, dan frekuensi 200 kHz dan lebar deteksinya 26 derajat. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menjawab pertanyaan dari soal pada PPT saya tadi. Ini merupakan soal ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang A. Itu rumusnya kan C sama dengan lambda dikali F. Karena kita mencari lambdanya, lambda sama dengan C per F. C-nya itu sudah diketahui itu 1500 meter per sekund dan F-nya itu frekuensinya yaitu 40 kHz yang A. Lalu didapatkan hasil lambdanya yaitu sebenarnya 37,5 meter. Selanjutnya lebar deteksi dasar. Nah, kan lebar deteksi dasar itu dia membentuk kayak segitiga lah. Segitiga. Pancarannya itu membentuk segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya lambdanya kan lebar deteksinya kan 26 derajat. Nah, lebar deteksi 26 derajat itu dari sini sampai ke sini. Nah, karena kita ingin mencari nilai X-nya terlebih dahulu, maka kita menggunakan rumus segitiga segi-siku. Kita bagi tengah dengan tingginya yaitu lambda, yaitu 37,5.
Lalu karena lebar deteksinya atau sudutnya itu 26 derajat, kita bagi 2 menjadi 13. Lalu didapatkan jadi tan alfa sama dengan X dibagi lambda. X-nya itu yang kita cari. Kan kita ingin menentukan lebar deteksi dasar. Kan lebar deteksi dasar itu kan rumusnya itu segitiga kali alas kali tinggi. Nah, di sini kan tingginya sudah dapat, yaitu 37,5, sedangkan alasnya belum dapat. Maka kita harus mencari alasnya, yaitu dengan menggunakan rumus segitiga siku-siku. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada tan alfa sama dengan X dibagi dengan lambda, lalu tan 13 derajat. Kenapa tan 13 derajat? Karena kita hanya menggunakan sisi sebelah kanannya, karena kita membagi segitiga sama sisi ini. Kan sudutnya itu 26, dibagi 2 jadi 13. Lalu X dibagi lambdanya itu 37,5. Jadi tan 13 derajat itu sama dengan 0,46, sama dengan X dibagi 37,5. Lalu didapatkan hasil X-nya itu 17,25. Nah, X-nya di sini cuman di sini doang, karena kita mencari satu alas, maka kita tinggal dikalikan 2 saja, yaitu 17,25 kali 2, yaitu didapatkan hasil 34,5. Lalu luas pancaran beamnya itu sama rumus itu seperti yang saya bilang tadi, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Karena kan beamnya itu kan membentuk segitiga sama sisi. Nah, segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu yang tadi 34,5 dan tingginya itu adalah lambdanya, panjang lubangnya itu 37,5. Kita tinggal kita kalikan dan kita bagi, dan hasilnya akan menjadi 646,875 meter persegi untuk jawaban A. Selanjutnya untuk yang B juga sama, kita cari lambdanya dulu atau tingginya dulu. Lalu setelah itu kita masukkan ke rumus tan 13 derajat sama dengan X per 30. Itu caranya sama seperti yang jawaban A tadi. Kita segitiga sama sisinya kita bagi menjadi 2, menjadi segitiga sama siku-siku. Lalu 0,46 sama dengan X bagi 30, hasilnya 13,8. Lalu kita kalikan 2 lagi, menjadi 27,6. Lalu luas pancaran beamnya itu setengah kali alas kali tinggi, dan didapatkan hasil untuk jawaban yang B yaitu 414 meter persegi. Lalu jawabannya C itu sama saja. Hasilnya kita mencari lambdanya dulu, lalu kita masukkan ke segitiga sama sisi, lalu kita bagi segitiga sama sisinya menjadi segitiga siku-siku, dan kita akan mencari alasnya. Nah, alasnya itu didapatkan yaitu 9,2 meter. Lalu kita masukkan ke rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi, dan didapatkan hasil 46 meter persegi untuk jawaban yang C. Selanjutnya untuk jawaban yang D, itu sama seperti yang tadi, kita cari lambdanya dulu, lalu kita masukkan ke segitiga sama sisi dan kita bagi menjadi segitiga sama siku-siku, dan didapatkan alasnya yaitu 6,9 meter. Lalu kita masukkan ke rumus luas dari segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi, dan didapatkan hasilnya yaitu 25,875 meter persegi. Nah, ini merupakan jawaban perhitungan saya. Nah, setelah kita menghitung soal tadi, di sini saya ada kesimpulan. Yang pertama, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang suara. Yang kedua, hubungan lebar deteksi dasar dengan gelombang suara berbanding lurus. Yang ketiga, hubungan lebar deteksi dasar dengan frekuensi berbanding terbalik. Yang keempat itu lebar deteksi adalah lebar dari pancaran terhadap kedalaman. Yang kelima itu semakin dalam, maka lebar deteksi akan semakin lebar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.